Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن محمد رسول الله أشرف العباد والزهاد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Al-Baqarah 2:20. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلبه ومن ترك العلم من أجل أن صاحب العلم فقير أو أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bini sepuh, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan tetapnya iman dan Islam, masih diberikan kemudahan, kebaikan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ada pertanyaan bahwa ketika kita sholat, langsung kepada pembahasan, ketika kita sholat di tahiyat akhir lalu kita berjamaah seperti biasa, tapi kemudian imamnya salam, kita makmum belum selesai membaca tahiyat, diteruskan tahiyatnya apa ikut salam? Nah itu ada beberapa hal yang boleh dan kita harus mengikuti imam. Pertama, ketika membaca suratul Fatihah lalu imam sudah ruku, kita belum selesai baca Fatihahnya, maka kita tidak usah meneruskan bacaan Fatihah mengikuti imam gitu. Jadi kita ikut ruku'. Itu karena apa? Karena fi asna'is sholat, masih di tengah-tengah sholat. Nah kalau yang terakhir tadi, yang kasus tadi salam, itu imam sudah salam, kita belum selesai baca tahiyat misalnya gitu ya, apakah dilanjutkan? Dilanjutkan baca tahiyatnya, disempurnakan
disempurnakan. Ini mungkin seringkali terjadi seperti itu kan. Kita belum selesai baca tahiyat, tapi imam sudah salam. Apakah kita ikut salam atau meneruskan tahiyat? Meneruskan tahiyat beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi fi asna'is sholah, masih di tengah-tengah sholat. Nah itu. Kalau yang kedua tadi kasusnya adalah karena dia sudah selesai, jadi tinggal menyelesaikan tahiyat saja. Karena salamnya telat tidak menyertakan salamnya imam, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ikut ruku kita meneruskan Fatihah, ya termasuk minimal hukumnya adalah makruh begitu. Ada ulama yang menyatakan ya haram karena dia tidak mengikuti imam gitu ya. Jadi apabila kita melakukan sholat lalu kemudian sampai tahiyat kita berjamaah seperti biasa, imam sudah salam, kita meneruskan tahiyatnya, tasyahudnya dibaca secara lengkap baru salam, kan begitu. Nah itu ya. Jadi lebih baik meneruskan bukan lebih baik, memang harus meneruskan karena dia terakhir itu maksudnya. Ya, detik terakhir. Dan termasuk kita masih mengikuti salamnya imam karena tidak ada rukun yang lain setelah salam. Itu kira-kira. Lalu kemudian bagaimana katanya ketika berjamaah? Ini juga pertanyaan biasa sebenarnya, tapi mungkin seringkali terjadi bahwa ketika kita berjamaah nih, kita masbuk. Nah, masbuk itu apa? Masbuk itu adalah, ya gampang pemahaman kita adalah makmum yang telat mengikuti imam tidak dari rakaat pertama atau tidak mengetahui takbiratul ihramnya imam. Nah itu namanya masbuk. Tidak mengikuti ruku rakaat pertama itu namanya makmum masbuk. Jadi masbuk itu begitu. Nah makmum yang mengikuti dari awal namanya makmum muwafiq dengan masbuk. Nah itu beda gitu maksudnya ya. Kalau masbuk itu bahasa kitanya telat lah. Masbukun itu artinya didahului oleh imam gitu maksudnya. Kalau muwafiq artinya sepakat atau mencocoki dengan imam. Nah gitu. Itu istilah. Nah kita nih masbuk nih. Misalnya sholat zuhur baru sudah satu rakaat kita baru datang, kita ikut. Terus ada juga yang lain kan begitu. Ada juga yang lain gitu. Katakanlah di samping kita, samping kanan kiri kita. Nah, kita itu apakah setelah imam salam itu membuat jamaah baru, meneruskannya dengan berjamaah atau tidak? Nah kalau yang itu tidak ada aturan untuk meneruskan jamaah baru. Misalnya nih si A, si B, si C berjamaah, lalu si D datang telat gitu maksudnya ya. Datang telat, juga si E, si F dan seterusnya dia telat juga. Nah ini yang telat-telat itu meneruskan sendiri-sendiri, bukan meneruskan jamaahnya gitu maksudnya. Imamnya siapa misalnya yang di depan situ, gak usah. Karena kadang kita kan punya pemahaman itu nanti yang sini imam itu mundur katanya begitu. Enggak ada aturan itu. Dalam aturan fikih tidak ada seperti itu, tidak ada penjelasan sedikit pun dari ulama aja tidak ada, apalagi dari keterangan kisah-kisah tentang hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para sahabat ataupun oleh Rasul sendiri. Artinya itu ya bahasa kitanya mungkin bahasa jelasnya ngarang-ngarang gitu maksudnya. Ngarang-ngarang meneruskan jamaah gitu maksudnya. Tidak, karena kita sudah hukumnya masbuk semua gitu maksudnya. Itu yang tadi telat tuh termasuk masbuk semua gitu maksudnya. Jadi tidak usah bikin jamaah baru gitu maksudnya. Kecuali kita datangnya
Iya, datangnya udah selesai atau misalnya kita nunggu selesai, yang datang baru-baru belum sholat, nah itu boleh jamaah gitu, jamaah baru. Kalau kita sudah mengikuti, misalnya beberapa orang mengikuti imam, iya, dan itu semuanya masbuk, ada 10 orang misalnya, lalu yang 9 mundur ke belakang, ya gitu, yang 1 ke depan. Tidak ada itu aturan seperti itu. Jadi meneruskan masing-masing saja, begitu maksudnya. Nah kalau gitu. Yang ini kan masbuk, masih 2 rakaat lagi. Ya. Udah selesai salam semua kan? Ya. Nah jemaah datang baru, bisa ngikutin itu? Bisa. Iya, 2 orang, ya apa 2 rakaat lagi kan misalnya kan begitu kalau ya, sholat. Iya, 2 rakaat kita. Ya, boleh. Iya. Lalu lebih baik yang mana? Lebih baik bikin jamaah baru atau ngikut yang tadi? Lebih baik bikin jamaah baru. Kalau ada yang lain. Maksudnya kenapa? Karena makmum berjamaah secara muafik itu lebih bagus daripada masbuk. Itu kira-kira begitu. Makanya saya katakan apabila ada jamaah lalu kemudian kita telat datangnya misalnya, udah kita nunggu aja gitu. Maksudnya kalau kita pengen tidak masbuk tapi pengennya muafik, ya udah nunggu dia salam, baru kemudian yang datang baru itu iya qomat lagi. Ustaz, kalau kita datang kemudian terlambat 1 rakaat, imam sudah sujud, nah saya datang ikut terlambat sujud atau nunggu imamnya berdiri? Ya terserah, bebas, boleh. Langsung sujud takbir dulu, tetap takbiratul ihram masuk sholat kan? Karena takbiratul ihram itu masuk sholat lalu langsung sujud itu. Kalau lagi sujud, kalau lagi duduk ya duduk. Atau nunggu dia berdiri nggak apa-apa ya? Menunggu berdiri juga boleh, nggak apa-apa, begitu. Iya. Karena kita nunggu sujud nggak dapat 1 rakaat juga. Iya, kita dapat sujud juga. Kita nggak dapat 1 rakaat karena sudah lewat dari ruku, begitu ya. Gitu. Kalau kita misalnya nunggu berdiri ya nggak apa-apa, gitu maksudnya. Berpengaruh dengan pahala apa tidak itu urusan Allah. Kalau masalah pengaruh pahala. Jadi begitu ya. Jadi artinya kita tidak usah membuat jamaah baru dalam pengertian yang tadi telat-telat itu yang kemudian masbuk semua itu bikin jamaahan lagi gitu maksudnya. Ya, itu tidak ada aturan. Paling kalau mau nunggu imam salam lalu kita memulai jamaah lagi. Tapi terasa kalau tidak berjamaah langsung dari awal kurang bagus, kata siapa? Sama-sama berjamaah Pak. Karena kita punya keyakinannya begitu, dan itu terjadi pada saat jamaah haji gitu, maksudnya yang waktu itu saya memandu jamaah tuh kloter 75 dari Depok gitu. Jadi ceritanya ada beberapa jamaah yang telat sholat arba'in. Sholat arba'in adalah sholat yang berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Karena hadisnya barang siapa yang itu terbebas dari api neraka. Nah itu 40 waktu berarti 8 hari. Ada suatu hari waktu itu sholat isya apa sholat sholat isya kalau nggak salah. Itu ada jamaah yang telat gitu maksudnya begitu. Sudah telat ke situ sudah selesai gitu ceritanya. Mengadu kepada petugas begitu. Nah disitulah perdebatan panjang itu maksudnya ceritanya begitu. Yang dimaksud arba'in ya berjamaah dengan yang tadi katanya begitu. Kalau yang tadi ya udah berarti batal katanya begitu. Nah saya tidak tahu waktu itu ribut-ribut masalah itu gitu. Masih diskusi masih belum diputusin. Nah pas datang saya udah sholat gitu maksudnya. Saya sudah sholat sudah selesai. Pas ketika ribut-ribut kumpul melihat ada WA, ini ada masalah katanya begitu ya. Saya datang ke situ, apa masalahnya begitu dijelasin. Oh, Bapak pengen jamaah tidak batal. Iya katanya begitu. Ada berapa orang begitu.
Ada sekitar 3 orang katanya begitu. Ibu-ibunya 3 orang, berarti kan mungkin suami istri kali ya. Bagaimana ini? Kalau bisa bareng jamaah silakan. Kalau misalnya nggak bisa kan ibu-ibu pisah kan kalau di Madinah itu. Ya, jadi bisa-bisa aja ibu ini jadi apa? Jadi imam siapa gitu. Ini jadi imam. Nggak apa-apa. Yang penting di Masjid Nabawi. Yang penting jamaah juga. Yang penting jamaah juga kata saya begitu. Tidak mesti dengan imam yang pertama. Tapi kita nggak bisa jadi imam tadi gitu. Ya harus bisa kata saya begitu. Enggak usah jadi imam, boleh enggak? Oh bisa kata saya begitu. Loh kok bisa? Ya jadi ada yang iya namanya sholat mu'adah kayak gitu. Ya dianggapnya saya paham hukum. Ya boleh kita sholat mu'adah tuh boleh. Sholat mu'adah tuh diantaranya itu dibolehkan tuh pertama nih kayak kita sudah jamaah gitu. Ada yang baru nggak ada. Datang kemudian yang baru itu nggak ada yang jadi imam, boleh itu kita jadi imam lagi, sholat lagi gitu maksudnya. Atau misalnya ketika selesai jamaah ada imam yang baru, imamnya lebih faqihan, aliman, hafizan lil Quran misalnya. Dia hafid, ahli fikih, alim. Kita ikut berjamaah tabarrukan. Boleh itu, bukan tidak boleh. Gitu. Boleh. Ya katanya maruk bener sholat boleh berkali-kali. Ya nggak apa-apa sholat yang maruk daripada harta benda yang maruk kan itu. Nah itu. Jadi boleh gimana, Ji? Kalau di dalam satu masjid boleh nggak satu berapa kelompok untuk jamaah? Kita ketinggalan mabuk gitu kan. Itu di sana lagi ada yang sholat, terus kita bikin lagi shop untuk sholat diperbolehkan. Kalau kita misalnya di sana juga kita telat, ya misalnya, ya di telat lagi, ya kita bikin boleh nggak apa-apa. Yang penting yang utama sudah dilaksanakan. Yang nggak boleh itu bersamaan. Yang misalnya di sini ada jamaah, di sono jamaah juga, jamaah semua. Nah, ini nggak boleh. Nah itu menunjukkan ya itu apabila sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh gitu. Harus jangan dianggap dia boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Dicontohkan pada zaman Rasul, sholat tarawih Rasul 8 rakaat itu malam tanggal 3, tanggal 5, tanggal 27. Jadi sholat Rasul tuh cuma itu tarawihnya. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasul kenapa engkau pulang? Cuma kan pulangnya kan dekat rumahnya ya begitu. Rumah Rasul kan dekat gitu, nggak jauh. Itu maksudnya. Gimana? Saya pernah menemui Pak Ustadz di bandara nih. Jadi yang pertama sudah selesai. Ada kelompok sholat baru, ada kelompok sholat baru. Jadi mereka itu beda karena ada yang mau jamak. Ini sholat jamak. Oh. Ini sholat biasa. Iya. Nggak apa-apa. Memang iya. Nanti saya jelasin itu tadi tuh. Nah, nanti kalau sholat jamak ya kita jangan gabung sama yang jamak. Kalau yang sholat biasa kan, kalau jamak kan jamak kosong kan berarti kan 2 rakaat. Misalnya kalau misalnya zuhur asar isya kan 2 rakaat gitu. Kalau yang biasa kan biasa rakaatnya gitu. Nanti bingung kita gitu. Nggak apa-apa kalau seperti itu, karena memang ada tujuan lain, yaitu yang sebelah sini jamak gitu maksudnya. Gitu ya, jamak qasar, yang sebelah sini biasa. Nah itu boleh, nggak apa-apa kalau yang seperti itu, padahal sama-sama sholat wajib. Yang nggak boleh itu biasa semua gitu maksudnya, lalu kita bikin jamaah yang bermacam-macam. Di sini ada jamaah yang utama, di sini shop berikutnya ada jamaah yang lain juga. Nanti baca Fatihahnya gendang-gending. Iya, berantakan Ji gitu. Nah kalau sholat sunnah boleh. Ya sholat sunnah juga kan karena di Masjid Nabawi itu kan besar gitu maksudnya begitu. Itu boleh Pak. Boleh gitu maksudnya. Itu pada zaman Rasul
kasusnya ya Ramadan gitu maksudnya. Setelah selesai itu para sahabat meneruskan sendiri tuh sholatnya tarawihnya gitu. Ada yang suka sama Umar ya sama Umar, suka sama Abu Bakar sama sahabat Ali. Maka di sana kan di Masjid Nabawi itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, itu sampai sekarang nggak dihilangkan. Karena itu untuk kenangan bahwa di situ telah terjadi ya seperti itu, hukum seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau sholat sunnah. Ini 23 sama 9 ribu. Kalau di tol sering begitu. Ya. Kalau di tol, kalau ke tempat peristirahatan, Ya. sering kalau sholat maghrib bisa, kadang-kadang di sana sudah 1 rakaat, kemudian semuanya masuk gitu. Oh. Jadi dibikin lagi, jadi di sana begitu ngomong jaga amin, ya di sini juga sudah selesai kita beri amin lagi gitu. Ya karena kan di tol itu kan mungkin yang satu kan misalnya yang satu mobil ini mau ke sana nggak enak gitu ya nggak apa-apa lah itu mah gitu. Yang penting imam utama sudah dilaksanakan gitu. Artinya ada memang keterangan dari hadis Nabi walaupun hadis Nabinya ini marfu' ya. Artinya marfu' itu masih belum jelas kebenarannya. Itu kan bahwa suatu hari Nabi itu mengecam tentang sholat berjamaah yang berkelompok-kelompok gitu maksudnya. Ini kelompok jamaah 1, kelompok jamaah 2. Itu ternyata kasusnya sholat wajib. Pertama kasusnya sholat wajib. Yang kedua ya memang satu masjid benar-benar terjadi gitu dua jamaah atau lebih itu dikecam oleh Nabi gitu maksudnya. Artinya itu nggak bagus, menunjukkan perpecahan umat Islam. Nah dalam kondisi itu ya memang tidak boleh. Tapi dalam kondisi yang tidak normal kan kayak model tadi perjalanan di rest area, kita kan tidak tahu dia sholat apa, barangkali dia sholat jamaah, kita tidak tahu juga. Udah kita yang tahu aja, misalnya kita nih satu mobil kan gitu, atau rombongan kita sholatnya bareng rombongan kita ya nggak apa-apa, itu mah nggak ada masalah gitu, tidak ada tujuan untuk perpecahan gitu kira-kira Pak Haji. Jadi sholat berjamaah itu memang luar biasa, ada hukum tertentu khusus di dalam fikih juga dibahas secara khusus sehingga itu menjadi aturan yang supaya dilaksanakan. Nah boleh ya, tadi saya menerangkan sampai mana sih? Artinya bahwa ketika kita sholat berjamaah ya niat untuk berjamaah, karena berja'al jamaah itu rahmatun, berjamaah itu turunnya rahmat. Ingat bahwa berjamaah itu sangat bagus, maka kita diupayakan ya berjamaah. Terus tadi saya katakan ada 3 hal ya yang sholat mu'adah diulang. Yang ketiganya adalah kita habis sholat di sini nih, gitu masih dalam waktu subuh misalnya atau waktu apa gitu. Terus istri di rumah nunggu kan gitu, ibaratnya sholat lagi, kita boleh sholat lagi itu dengan anak dan istri berjamaah gitu, boleh, bukan tidak boleh itu. Jadi itu namanya sholat mu'adah, sholat yang diulang. Nah, jadi mu'adah itu mu'adatun dari ada kembali, sholat yang diulang kembali. Itu boleh. Atau juga misalnya kita udah sholat sendirian nih, terus ada berjamaah, tiba-tiba udah salam, ada qomat berjamaah, ya udah kita ikut, gitu maksudnya. Sholat lagi, nggak apa-apa, gitu maksudnya. Iya. Kan lebih baik jemaah. Itu lebih berjamaah, jadi double paling banyak, jadi sendirian dapat, jamaah dapat gitu. Gitu. Iya, itu. Tapi itu kan kita sudah melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh kan setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat. Yang nggak boleh satu sholat sunnah. Kalau itu kan sholat wajib, gitu. Apalagi tingkatnya lebih tinggi. Kita tadi tidak berjamaah, sekarang yang kedua berjamaah. Jadi memang diantara syaratnya itu tadi lebih tinggi atau dalam rangka membimbing atau dituntut untuk memimpin ya kayak tadi. Nggak ada yang mau nggak mau jadi imam gitu maksudnya. Sementara kita ingin menolong sholat arba'in mereka, ya udah kita sholat lagi nggak apa-apa. Ya gimana? Ada batasnya kan enggak kalau untuk sholat maghrib gitu. Contohnya ya kita meninggal gitu, jauh gitu kan. Sementara dia sudah dikuburkan, sementara kita belum
Boleh kita menyolatkan di kuburannya, boleh, nggak apa-apa, walaupun sudah dikuburkan, gitu. Dan enggak, kalau hadir di situ ya enggak. Kalau kecuali kalau kita enggak hadir, maksudnya mayitnya. Sholat ghaib itu dikatakan sholat ghaib ketika mayitnya enggak hadir. Kalau mayitnya hadir ya bukan ghaib namanya, ya hadir gitu maksudnya. Sholat mayit biasa. Nah, sholat mayit itu boleh misalnya kita sambil dibawa nih, sambil dikuburkan, sambil lagi digali atau sambil lagi diuruk gitu maksudnya, lagi diuruk ininya, kita sholat boleh di situ. Apabila kita memang belum sholat, ya cukup kita mencopot sepatunya atau sendalnya dicopot, sendalnya diinjak, ya sendalnya diinjak ya. Maksudnya dicopot tapi diinjak gitu maksudnya, di atasnya. Dihukumi kita tidak pakai sendal. Karena kita nggak paham gitu maksudnya. Dia sholat tapi sendalnya dipakai gitu maksudnya. Kalau dipakai hukumnya pakai sendal. Kalau sendalnya di bawahnya najis ya kita najis gitu maksudnya. Tapi kalau kita di atas sendalnya gitu, misalnya sendal kan begini misalnya, kita di atasnya, kita tidak dihukumi bawa najis. Jadi sebenarnya hukum itu gampang banget gitu maksudnya. Gitu. Gampang gitu maksudnya kalau paham mah. Kita pakai sepatu kan kotor tuh. Iya, sepatunya dicopot. Kita injak sepatunya dari atas gitu maksudnya. Nah, kita tidak dihukumi membawa najis, tidak pakai najis gitu maksudnya, begitu. Itu kira-kira apa sih? Walaupun bawahnya kotor banget, ada telepong. Tahu telepong? Oh, tahu ya? Tahu pong. Oh, bahasa ya? Sama ya? Kirain nggak ngerti. Tahu pong. Iya. Nah itu nggak apa-apa, gitu maksudnya. Termasuk misalnya kita cuma pakai daun, dialasi daun gitu maksudnya, kita dicopot sendalnya, terus kita ngijak daun, walaupun bawahnya kotor nggak ada masalah, udah biarin aja, gitu. Yang penting kita tidak nempel langsung, gitu kira-kira. Boleh. Kalau misalnya di sana sini nggak ada air, boleh di situ. Jauh dengan air dan sebagainya sulit, ya boleh. Tapi kalau misalnya dekat di kuburan atau di mana ada air, ya iya udah fasilitasnya udah lengkap. Jangan disamakan di daerah gurun ya, ini daerah yang makmur, gitu maksudnya. Di mana-mana air gampang maksudnya Pak Haji. Maksudnya Pak Haji kan di situ ada keran, dia malas ke sana dia teramu. Ya dibawain sama Pak Ridwan gitu, bawain air, gitu. Bawain selang, itu ya. Jadi ya termasuk sih kita kadang kalau misalnya kita pengen menjaga wudhu sebenarnya gampang ya. Kayak kita menjaga wudhu kan, daimul wudhu itu kan sunnah. Bagaimana kalau kita di mobil kan, kalau di mobil kan bisa tayamum. Cuma kitanya aja yang malas kan begitu. Padahal tayamum itu benar-benar badalan anil wudhu, bisa menggantikan posisi wudhu dalam kondisi tertentu kan begitu. Kondisi sulit air. Iya. Padahal lagi kerja juga boleh Ustaz dengan tayamum kerja. Iya. Daripada nyoba sepatu bolak-balik. Nah itu. Iya. Gampangin ya. Bener sih. Iya begitu. Jadi istilahnya sebenarnya kita bisa kan mengikuti derajat perilaku seperti Nabi, yaitu daimul wudu, selalu berwudu, selalu dalam keadaan punya wudu. Yaitu tadi apabila dalam kondisi yang sulit air atau kita ada air tapi sulit untuk memakainya kan begitu, kayak di mobil, di pesawat, di kendaraan, ya udah kita tayamum. Tayamum sekarang itu diperluas. Kalau dulu itu kan harus dengan minturobin, harus pakai debu. Sekarang ada ulama yang menyatakan, ya bukan sekarang, dari dulu sih, segala sesuatu yang berasal dari tanah bisa dipergunakan untuk tayamum. Bahkan orang pun bisa digunakan untuk tayamum gitu, gantian. Padahal madhab sono gigirnya gitu maksudnya. Boleh, nggak apa-apa. Itu. Kan ada debu-debu nempel ya. Iya. Begitu. Itu misalnya begitu Pak Haji. Jadi segala sesuatu yang dibuat dari tanah ya boleh dipergunakan untuk tayamum, kan begitu. Kalau posisi badannya capek sekali terus ngantuk, kayaknya
sholat tayamum boleh lagi tidur gitu. Itu mah setannya yang banyak. Ya maksudnya jangan malas banget Pak Ji. Jangan terlalu malas maksudnya. Memang kondisi-kondisi tadi memang ya artinya bahwa kita mendapat keringanan bisa boleh tayamum itu ketika kan tidak ada air. Ada air tapi kita tidak bisa menggunakan, kan begitu. Atau ada air tapi jauh, itu maksudnya. Artinya kalau kita datang ke sana ya kita telat sholatnya atau melakukan sesuatu kebaikannya, kayak kita misalnya mau tilawatul Quran, mau baca Quran. Kalau ke sana nggak sempat, nanti ketinggalan gitu. Aturan dapat 1 juz paling dapat 1 lembar misalnya gitu. Itu kan telat jadinya. Ya boleh kita tayamum seperti itu, kan begitu. Kalau untuk sholat memang mutlak ya. Kalau baca Quran sih ada ulama yang menyatakan ya tayamum boleh lah gitu, maksudnya begitu. Tapi ya jangan malas amat kayak orang di rumah ada air kita mau keluar rumah nggak bisa kan, maksudnya gitu. Iya kan, di belakang rumah ada air masa tayamum di dalam kamar, terlaluan itu mah. Iya, dipaksain biar sehat Ji. Alasan aja. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Kalau makmum masuk sholat Jumat itu hukumnya bagaimana? Karena dia sendiri kan sudah tidak mengikuti khutbah. Yang kedua juga ketinggalan rakaat pertama. Apa kita cukup dengan sholat zuhur? Apa lanjut sholat Sunnah? Bukan sholat Jumat. Oh Jumat. Oh gitu. Kalau nggak salah saya pernah menjelaskan ya. Jumat itu, tapi jangan bilang-bilang yang nggak ngaji nih ya. Jumat itu yang mensahkan itu cuma 1 rakaat Pak. Kalau misalnya kita telat 1 rakaat ya sah Jumatnya gitu. Itu. Tapi jangan ditanya misalnya bagusan yang sempurna dari awal kan gitu mah udah mutlak, itu ada hadisnya gitu. Khutbah lagi. Ikut khutbah gitu. Itu lebih bagus. Jadi Bapak datang telat nih, udah 1 rakaat gitu. Kita ikut aja seperti biasa begitu. Ikut. Cuma memang ada 2 cara ininya untuk menyempurnakannya. Kan kita nambah 1 rakaat tuh, ada yang menunggu imam salam, ada yang ketika imam tahiyat kita cepetan bangun lalu membaca ya Fatihah sekedarnya dan surat yang pendek lalu ikut salamnya bareng gitu. Ada 2 cara. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin ya lebih baik berdiri aja. Nanti setelah imam salam aja lebih enak. Tapi tetap maksudnya harus 2 rakaat, yang walaupun yang 1 rakaat ya tetap harus 2 rakaat. Ya kita telat 1 rakaat ya tambah 1 lagi. Jangan imam ikut salam kita ikut salam. Gitu. Gimana Pak? Ya. Tapi makmum tidak melaksanakan perintah imam, dia tidak meneruskan sholat atas sempurna sholatnya. Yang pertama itu. Yang kedua, sholat jenazah. Sholat jenazah itu posisi imam itu kan kalau untuk jenazah perempuan itu di perutnya. Di tengah. Untuk jenazah laki-laki di kepala itu sunnah. Oh. Untuk yang sholat jenazah itu tidak ada kewajiban, tapi memang ya sunnah lah. Sunnahnya aturannya seperti itu, bahwa Nabi ketika sholat untuk perempuan itu di posisi tengah perut, fi batni gitu, di perutnya. Kalau yang laki-laki fi roksi, di kepalanya begitu. Ya itu kira-kira aja, kira-kira kepala di mana tidak mesti ini lurus nih kepala gitu maksudnya. Kalau misalnya katilnya atau kerandonya panjang kan gitu maksudnya, dianya pendek nih di mana posisinya. Kira-kira doang itu tuh maksudnya, nggak usah dilihat dulu kepala sebelah mana nih gitu, nggak usah repot amat itu. Kira-kira aja Pak, itu sunnah. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang tidak melakukan itu, yang nggak apa-apa sah sholatnya.
Cuma berarti dia tidak tahu ilmunya gitu aja udah. Kan gitu kesimpulannya kan begitu. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang pertama tadi berkaitan tentang Sofia. Itu imam sunnah ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Itu sunnah. Lalu imamnya itu makmumnya itu tidak ikut membandel misalnya, tetap seperti enggak rapi misalnya. Ya udah enggak apa-apa. Kita imam sudah ngingetin gitu doang ibaratnya. Sama dengan kita berdakwah kan gitu. Kita ngingetin, dia tetap enggak mau, ya udah urusan dia gitu maksudnya. Gitu. Tapi jadi imamnya, saya nggak mau mulai kalau misalnya nggak rapi misalnya. Nah, itu jangan seperti itu. Iya, sempurna. Jadi kesempurnaan di sana memang di dalam Islam tuh begitu seperti itu. Jadi istilahnya imam tuh sunnah ngingetin sawu sufufakum. Tapi kan masa 2 tahun ini ke belakang kan kita kan karena nggak boleh rapat gitu maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Kan itu hal yang sunnah. Ingat, sholat rapat itu sunnah. Sebenarnya sah nih kita misalnya sholat nih di sini, gitu. Makmumnya ada yang di sana, di sini tengah, kok jaraknya jauh-jauh misalnya, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Jadi kadang-kadang kita aneh, padahal itu tidak ada. Coba silakan di dalam keterangan dari Nabi itu tidak ada yang seperti harus rapat gitu, enggak. Itu maksudnya tidak harus rapi. Cuma imam wajib sunnah ngingetin, tidak wajib ngingetin tentang sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan, gitu maksudnya. Ya. Karena kesempurnaan. Iya, karena kesempurnaan daripada sholat berjamaah, bukan sholat doang, sholat berjamaah. Min tamamis sholat, ay min tamamis sholatil jamaah. Begitu artinya begitu. Harus punya pemahaman kadang nggak sempurna sholatnya. Kalau nggak sempurna kan nggak bagus gitu maksudnya. Salah, nggak sempurna jamaahnya, bukan sholatnya. Awas nih. Karena memang al di sana membuang idhofah, itu maksudnya. Jadi sempurnanya lafaz itu min tamami sholatil jamaah, gitu maksudnya. Terus hadisnya yang diucapkan min tamamis sholat, itu pun pakai min. Min itu litab'id, artinya bermakna sebagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi kalau paham bahasa ya memang sebenarnya biasa aja, tidak terlalu cuma kita kadang kan begitu. Sekali lagi janganlah kita menganggap yang sunnah itu ngotot seperti yang wajib, gitu maksudnya. Nah, kalau dalam pendidikan sih beda lagi Pak. Kayak ada sih memang kiai yang memang santrinya itu kalau belum rapi beliau nggak mau mulai itu dalam pendidikan. Nah, kalau dalam praktek di masyarakat kita ya harus legowo loh, nggak usah uring-uringan maksudnya kata Pak Iran, nggak usah marah-marah kata begitu. Ya biasa aja ngingetin gitu maksudnya begitu. Kadang kan misalnya ada sholat yang pengennya mojok gitu, ya udah biarin aja gitu. Pengennya mojok pojok sebelah sana atau pojok sebelah sana, yang disuruh pindah dia nggak mau, udah saya pengen sana. Yang belakang tunggu sore gitu maksudnya. Udah nggak usah ngotot Pak, gitu maksudnya begitu. Kenapa? Jamaah sih kosong, penuh semua. Saya suruh dari tengah itu dulu, tetap aja nggak mau. Iya. Nyaman di situ. Iya. Nah, ada juga sab pertama masih kosong, bikin sab kedua, maunya sab kedua. Sama Pak Haji ya, Pak Haji. Nggak tahu siapa. Nah, jelasin Pak Ustaz. Sab pertama sama sab kedua itu lebih baik mana? Jelasin sama Pak Haji itu. Ya kan itu udah dijelasin Pak Haji, orang yang kalau saja kan hadis lengkapnya itu, kalau saja mau diundi mengejar saf pertama, nah dan muadzin rebutan adzan dengan rebutan saf pertama, kalau saja harus diundi ya harus diundi, aturan begitu. Itu saking fadilahnya luar biasa gitu. Tuh, Ji. Gitu maksudnya Pak Haji.
Parah. Jangan sudah ini Pak Ustaz, sudah banyak kayak contohnya orang di habis mati dipotong-potong gitu kan, majibnya itu. Kalau ketemu Mutilasi. Mutilasi Haji. Mutilasi namanya. Iya, kalau kita menyeratin baru ketemu tangannya doang. Nah, bagaimana? Ya ditunggulah, tunggu ketemu lah. Masa tangannya dulu disolati dulu gitu maksudnya. Ntar dulu, jangan dulu disolati. Iya. Iya, nunggu lengkap. Tapi kalau lu nunggu lengkapnya lama ya udah langsung disolati seadanya. Iya. Nanti kemudian ketemu lagi, apakah disolati lagi? Nggak usah. Tapi di ritual dimandikan, misalnya dimandikan nggak apa-apa, lalu digabung dengan yang sudah dikubur, nggak apa-apa. Tapi keterangan dia laki atau perempuan kan kita Kok gitu? Kan udah tahu Pak Haji yang meninggalnya si Rini, masa Rini laki-laki kan gitu. Yang meninggal siapa? Kan tahu. Dipersulit sama aja. Iya. Ya kan misalnya yang meninggalnya siapa nih kan gitu. Abdul Ghani Rini kan masa Rini laki-laki gitu maksudnya. Orang juga sudah maklum bahwa si itu yang meninggal itu perempuan atau laki-laki kan begitu. Nah kalau misalnya tadi sih gimana apabila anggota tubuhnya dipotong-potong lalu belum lengkap ketemu, ya udah seadanya yang ketemu, ya posisi di tengah aja gimana gitu maksudnya. Kira-kira doang Pak Haji. Kira-kira nggak mesti. Iya. Yang lain silakan. Cukup. Udah suruk ya? Udah. Iya. Terima kasih, mungkin beberapa hal yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.